Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa memulai pembelajaran walaupun dilaksanakan dengan online, namun tidak mengurangi semangat kita semuanya, anak-anakku siswa kelas 9 untuk belajar. Patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat karunia dan hidayahnya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya hingga kelak yang akhir. Terlebih dahulu perlu kami sampaikan pada anak-anakku semuanya, di masa pandemi ini kami berharap pada anak-anakku sekalian untuk tetap selalu menjaga kesehatan diri kita masing-masing. Protokol kesehatan kita harus terapkan, antara lain dengan cara kita selalu memakai masker, kemudian kita sering-sering mencuci tangan, dan kita untuk tidak berkerumun. Karena dengan hal ini insya Allah kita semuanya akan terhindar dari COVID-19. Siapa lagi kalau bukan kita sendiri yang menjaga diri kita masing-masing, dan juga tentunya agar kita dapat bermanfaat dengan orang lain dengan kita tidak ikut, yaitu untuk menyebarkan COVID-19. Jadi dengan menjaga diri kita masing-masing, insya Allah orang lain pun tidak akan tertular oleh kita. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, untuk materi pembelajaran pertama adalah masuknya agama Islam di Indonesia. Masuknya agama Islam di Indonesia, yang pertama kali akan saya sampaikan adalah tentang proses masuknya Islam di Indonesia. Sebelum agama Islam datang ke Indonesia, di Indonesia sudah mempunyai bermacam-macam kepercayaan. Kepercayaan itu antara lain kepercayaan dinamisme dan kepercayaan animisme. Kepercayaan ini sudah mendarah daging di bangsa Indonesia. Dalam hal masuknya agama Islam ke Indonesia, ini tidak dapat diketahui dengan pasti kapan Islam datang ke Indonesia. Namun ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pertama kali adalah pada abad ke-7. Adapun bukti-bukti yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7, yaitu yang pertama dari catatan sejarah kerajaan Cina. Di sini menyebutkan bahwa pada masa pemerintahan dinasti Tang ini ada rencana penyerangan yang dilakukan oleh orang-orang Taksih terhadap kerajaan Boling pada tahun 674 Masehi. Tetapi rencana ini digagalkan karena kuatnya pemerintahan Ratu Sima. Ini bukti yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 ini didasarkan pada catatan sejarah kerajaan Cina. Yang kedua, bukti yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia adalah adanya berita Chokufe, yaitu tahun 1178 Masehi. Berita ini menjelaskan bahwa di Indonesia kala itu
sudah terdapat 2 tempat yang merupakan komunitas orang-orang taksih. Nah, yang dimaksud orang-orang taksih di sini adalah orang-orang Arab. Mereka sudah berada di Indonesia, yaitu di Poloan dan di Sumatera Selatan, di mana daerah ini termasuk daerah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Ini yang kedua, bukti yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7, yaitu dari berita Cokufe tahun 1178 Masehi, yang berita ini menyatakan bahwa di Indonesia kala itu sudah ada 2 komunitas, yaitu komunitas di Poloan dan di Sumatera Selatan, tepatnya yaitu di kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Kemudian bukti yang ketiga yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 adanya berita dari Jepang, di mana berita dari Jepang ini diceritakan tentang perjalanan pendeta Kansin ke Indonesia, di mana di situ diceritakan bahwa pada saat itu sudah ada kapal-kapal pose dan taksih kuo. Nah, di mana para ahli sejarah menafsirkan bahwa istilah pose ini diartikan sebagai bangsa Melayu dan taksih ditafsirkan sebagai bangsa Arab. Ini berita dari berita Jepang yang menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia adalah pada abad ke-7. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, sedangkan pendapat yang kedua, para pakar sejarah cenderung meyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Ini pendapat yang kedua. Tadi pendapat yang pertama mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Sekarang yang pendapat yang kedua mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Bukti-bukti yang mendukung pendapat ini adalah sebagai berikut. Bukti yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13, yaitu yang pertama adalah catatan sejarah perjalanan Marco Polo. Ini sebagai bukti bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13, yaitu catatan sejarah perjalanan Marco Polo pada tahun 1292 Masehi. Catatan ini menjelaskan bahwa menuturkan tentang Marco Polo yang mengadakan perjalanan ke negeri Cina. Ketika melintasi daerah Sumatera bagian utara, ini Marco Polo menyempatkan singgah di kerajaan Islam Samudra Pasai. Ini sebelum Marco Polo pulang kembali ke Eropa, dia sempat mampir di kerajaan Samudra Pasai. Kemudian bukti yang kedua adalah dari berita Ibnu Battuta. Kisah Ibnu Battuta pada abad ke-13 Masehi ini mendukung pendapat yang kedua bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Pada saat itu ditemukan pula sebuah batu nisan Sultan Malik Al-Saleh di Sumatera Utara yang menunjukkan tahun yaitu 676 Hijriah atau dalam tahun Masehi 1297 Masehi. Jadi di Sumatera Utara ini ditemukan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh
yaitu pada tahun 676 Hijriah atau tahun 1297 Masehi. Itulah antara lain pendapat-pendapat yang menjelaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia dengan bukti masing-masing. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, berikutnya akan saya sampaikan cara-cara masuknya agama Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia ini melalui beberapa cara. Yang pada umumnya Islam masuk ke Indonesia yang pertama adalah melalui perdagangan. Jadi Islam masuk ke Indonesia yang pertama adalah melalui perdagangan. Jalur kegiatan pelayaran antar negara yang ramai ini membuat perdagangan semakin semarak, semakin ramai, dan semakin meluas. Pada abad ke-7 Masehi sampai abad ke-16 Masehi, ini merupakan tahap awal masuknya agama Islam di Indonesia melalui perdagangan. Ketika itu pedagang-pedagang Muslim dari Timur Tengah, dari India, berminat untuk berdagang di Indonesia. Semakin lama semakin banyak, sehingga mereka para pendatang berinteraksi dan berasimilasi dengan penduduk pribumi, sekaligus menyebarkan ajaran agama Islam kepada orang-orang pribumi. Ini dilakukan oleh para pedagang kala itu. Di samping mereka berdagang, karena waktu yang mereka tempuh ini lama, kemudian mereka di situ dengan menyebarkan agama Islam. Kemudian cara yang kedua, cara masuknya agama Islam ke Indonesia adalah melalui perkawinan. Para pedagang ini lama tinggal di Indonesia, dan para pedagang ini lama-lama jumlahnya banyak, sehingga para pedagang ini membentuk suatu perkampungan Muslim yang dinamakan Pekojan. Lah orang sudah saling kenal mengenal, sudah mengerti watak kepribadian masing-masing, sehingga tidak aneh kalau terjadi perkawinan. Nah, ini bisa terjadi antara orang pendatang, mereka yang datang ke Indonesia, dengan orang Indonesia yang sebelumnya mereka sudah terlebih dahulu sudah belajar untuk membaca 2 kalimat syahadat, sehingga setelah dia belajar Islam, belajar membaca syahadat, kemudian melaksanakan perkawinan. Setelah ini semuanya terjalin hubungan yang baik antara pedagang yang datang ke Indonesia dengan orang pribumi, sehingga terjadilah proses perkawinan. Kemudian cara yang ketiga, cara masuknya agama Islam ke Indonesia adalah melalui pendidikan. Pendidikan punya peran penting dalam penyebaran agama Islam. Pendidikan tersebut dilaksanakan di pesantren-pesantren yang diampu oleh para kiai. Apabila kiai yang mengajar di suatu pesantren mempunyai harisma, maka pesantren tersebut menjadi berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Para kiai yang mengajar di pesantren itu sering pula diangkat menjadi penasehat spiritual para raja, bangsawan. Posisi tersebut memberi kesempatan luas para kiai untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, inilah proses yang dilakukan oleh para kiai kala itu dalam menyebarkan agama Islam.
Kemudian cara yang keempat, cara masuknya Islam ke Indonesia adalah tasawuf. Tasawuf mengandung arti ajaran atau cara untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf juga berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Karena dengan tasawuf ini, bagi orang yang telah memiliki dasar ketuhanan, lebih mudah untuk memahami dan menerima ajaran agama Islam. Tasawuf kala itu banyak ditemukan dalam hikayat masyarakat setempat. Para tokoh penyebar tasawuf yang terkenal antara lain adalah Syekh Abdul Somad, kemudian Hamzah Fansuri, dan Nuruddin Ar-Raniri. Ini ulama-ulama ahli tasawuf yang terkenal kala itu, yang juga punya peran penting dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Kemudian cara masuknya Islam yang kelima, cara masuknya Islam ke Indonesia yang kelima adalah dengan kesenian. Penyebaran Islam juga dilakukan melalui kesenian. Peninggalan dari hasil penyebaran agama Islam melalui dunia seni ini banyak kita jumpai. Contohnya adalah seni pahat, seni musik, seni sastra, juga bangunan-bangunan. Bangunan tempat ibadah para kiai zaman dahulu, misalnya Masjid Kuno di Demak, di Cirebon, di Aceh, dan di Banten. Ini merupakan sebagian dari peninggalan penyebaran agama Islam melalui seni. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, itulah 5 cara masuknya agama Islam di Indonesia. Silakan untuk kalian pahami, ya, sehingga nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari Pak Guru, ini kalian dapat menjawab dengan benar. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, untuk pembelajaran hari ini, yaitu ada 2 materi yang saya sampaikan kepada anak-anakku semuanya.